penting adalah apa pesan yang kita ingin sampaikan kepada audiens itu. Jadi banyak agama dalam konteks kekinian milenial di mana kita melakukan lompatan peradaban, khususnya pengaruh COVID-19 ini harus direvisi, dilihat ulang fatwa-fatwa ijtihad dalam konteks yang az-zanniyah. Saya kira ini adalah peran para ulama-ulama yang ada nanti di sini sebagai pemegang tongkat estafet, sebagai penjaga original keilmuan Islam adalah alumni Asadiyah, khususnya sebagai mahasiswa dan Ma'had Ali. Ya silakan. Atau di sini ada yang bisa menambahkan? Dosen, ya silakan. Di belakang siapa? Ihsan. Ya, Ihsan saja. Kan dipersingkat tadi kata guru, tak usah panjang-panjang ya. Yang namanya Islam. Ya, baiklah. Untuk sesi sesi pertama ini saya persilakan kepada Ibu Basir Mutmainah. Bagaimana pandangan kita terhadap keseimbangan keilmuan teknologi, sains dengan agama? Karena setahu saya, ketika kita ambil agama, teknologi yang termarginalkan. Ketika kita ambil sains dan teknologi, agama yang termarginalkan. Nah, padahal kita ketahui bahwa sebagaimana yang dijelaskan tadi Kuruta bahwa tingkat peradaban Islam itu ketika dua urgensi ini menjadi babak fondasi untuk kepentingan agama. Tidak ada pertentangan satu sama lain. Siapa yang mempertentangkan sains dengan atau teknologi atau agama, maka dia salah memandang Al-Quran itu. Ya toh? Itu saya sudah berbicara 2 hari yang lalu dan tadi malam. Jangan selalu mempertentangkan antar perempuan dan laki-laki. Karena itu Al-Quran, untuk memahami Al-Quran ada 2 konsep besar yang harus dipahami terdahulu. Itu saya sudah paparkan semalam itu di kampus 4 dan juga saya sempat singgung di pengajian Masjid Agung. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu atau eksakta merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina, kami akan. Jadi kata-kata sin cukup, tidak perlu sin. Mengatakan saja nurihim sudah menunjukkan, ditambah lagi sin, itu menunjukkan bahwa sains teknologi akan berkembang terus. Magiro nariko ongka barata jilbab tak umpamanya contohnya meta ni pakai tapi dia lemari itu bekas karena mega ni halus tak mondokoro hijab ni. Jadi benda mati pun bila komunikasi kita baik akan terjalin suatu hubungan yang sangat erat. Itulah saya bahas tadi malam. Hubungan relasi kita dengan alam ini adalah rahmah. Jadi saya mengatakan sains tidak bertentangan dengan agama. Saya kasih contoh. Justru yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling banyak mengetahui kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Contoh saya kasih. Kualitas makrifat saya, kualitas pengenalan saya kepada umpamanya si A. Si A, saya kenal dia. Saya kenal rumahnya di mana. Saya satu kelas di sekolah. Itu saya punya kualitas pengetahuan tentang dia. Tetapi si B, pengenalannya jauh lebih tinggi daripada saya karena bukan saja sekelas, dia serumah. 10 tahun. Semakin banyak dia kenal tentang dia, semakin dekat makrifatnya kepada dia. Semakin banyak kita kenal tanda kekuasaan Tuhan, semakin dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Derajat benar. Saya kasih contoh lagi. Kue. Yo, tidak tengok kok perumpamaan nih. Contoh kue. Kuyame bu bepa, ini yandre bawang. Gitu. Yero tersalange, angka gola celakna, angka santana, angka sokona. Iyo ini, tani dipakai bu bepa, falena makin dandre telu. Tapi ya mebui, sahabat ya maca, ya mondro kudo purange, ya mandre toka soko, mandre toka kaluku, mandre toka gola celak, matandre darajaku ya, gitu. Matandre darajaku ya daripada ini. Ini mata bawa maki, makan magelo bepai. Tapi yo ya mebu bepai. Matandre darajatku. Bakatan ni bepa kruandre bawang nasaba aku kani santange angkani gola celak angkani telo angka toni rodo akasanta soko bolonge bepa agati puluhan jenisku yang bisa dibuat. Itulah ulama. Ya toh? Apa tadi? Masuk akal nih. Karena itu berbedalah ulama. Ulama juga ini, tapi ulamanya dia bukan ahli hadis. Itu. Ulama matawa ya roh, tapi tadi ahli tafsir. Tapi ke ulama nih, ahli tafsir nih, ahli hadis nih, ahli bahasa nih, ahli fikih nih, ahli semuanya. Pintar dendro, mendre derajatnya. Masuk akal. Paling tinggi derajatnya itu. Nah sebab ini omongnya orang awam ya beriman iya, makan kue ada getaran keimanan iya. Tetapi orang yang berilmu dia menemukan lebih jauh kenikmatan, getaran yang didapatkan itu. Satu contoh lagi saya kasih biar tambah terang, dan terakhir juga perlu ya ada ini. Saya mengatakan, di sana, Anda di kampus 4, Anda berada di sana. Saya menceritakan bahwa terjadi pertemuan besar antara Gurutta ini dan itu disebutlah semua. Anda mendapatkan berita itu. Lalu menjadilah satu ilmu bagi Anda, bahkan bukan saja ilmu, dia naik ke level keyakinan. Toh? Karena ini namanya iman taklid. Gitu? Karena Anda percaya sekali orang yang menyampaikannya, apalagi kalau orang yang menyampaikannya sampai 100. Mustahil 100 orang bersepakat untuk berdusta. Gitu? Itu adalah derajat keilmuan. Bagaimana? Kemudian level kedua, bukan saja mendapatkan berita itu, dia mendapatkan berita itu, tapi juga dia berada di balik tirai. Dia mendapatkan berita itu, tetapi dia juga mendengar kue yang dikunyah. Dia juga mendengarkan tawa dan tangis orang melangkah, mendengarkan bagaimana level tingkat derajatnya, keimanannya lebih tambah tinggi lagi. Ada lagi yang lebih tinggi, adalah orang yang hadir di tempat ini. Itulah orang yang Allah bukakan kepadanya dan dibukakan kerajaan bumi. Saran yang tidak ada lagi lafaz yang bisa melafazkan tentang itu. Coba terangkan, bertemu ini tidak bisa. Bagaimana menanggapi, misalnya ada oknum yang bertanya, kalau di zaman itu ada Rasulullah untuk mengambil informasi. Mereka ada perbedaan, baru menghadapkan kepada Rasulullah, jadi mereka bisa mengetahui langsung hukumnya daripada Rasulullah. Kalau sekarang misalnya ada perbedaan, bagaimana cara kita mengambil mengambil informasinya, kalau ini benar-benar bisa dan benar-benar tidak bisa, sedangkan Rasulullah itu sudah tidak ada. Mungkin itu saja. Bagaimana sikap kami sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan agama
dalam menghadapi tantangan dunia Islam sekarang ini yang banyaknya masalah khilafiyah, apalagi background kami dari SMA yang tidak pernah mendalami agama. Dan yang pertanyaan yang kedua, bagaimana mahasiswa kita pasti membutuhkan banyak referensi, dan tadi Guru Ta mengatakan ada satu buku yang baik untuk kami baca tapi mungkin belum sempat disampaikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhalatun zamaniyah laisa mashaban, yaitu nanti saya forwardkan ke WhatsApp. Saya ada file PDF-nya. Jadi salah satu keuntungan kita sekarang ini, ilmu itu sudah tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dulu waktu saya Sadawiyah itu mendengar saja tafsir Al-Maraghi, luar biasa, mendengar saja dan melihatnya di rumahnya Guru Ta. Lalu setelah kemudian sekarang ini tafsir Al-Maraghi sudah tidak ada apa-apanya lagi, karena ternyata tafsir Al-Maraghi juga diambil dari sumur yang lain, di mana juga saya membaca, mengambil dari sumur itu. Dia hanya perbandingan. Tetapi semua zaman, karangan setiap zaman adalah jendela zamannya itu. Tidak boleh mengatakan salah ini, salah itu. Masing-masing dia melakukan perangnya masing-masing. Jadi sekarang masalah referensi mudah sekali. Anda punya laptop, sudah bisa Anda memiliki jutaan buku di dalam. Saya punya maktabah syamilah. Itu ada puluhan ribu judul buku, yang bila itu buku dalam bentuk fisik, mungkin ini satu gedung ini belum muat. Tinggal diketik saja judulnya, muncullah buku itu yang dulunya sangat susah kita dapatkan. Itu yang pertama. Jadi masalah referensi tidak ada alasan susah. Masalah tadi buku yang saya sebutkan As-Salafiyah, nanti akan saya kirimkan. Kalau antum tidak bisa membaca sendiri, buatlah waktu melalui Zoom. Saya walaupun saya dari Jakarta, saya bisa membacakan lewat Zoom. Ya. Dan ada teman-teman yang lain, silahkan. Kemudian yang kedua, sikap kami untuk menghadapi tantangan zaman kekinian, di mana kami tidak tahu bahasa Arab atau kurang pengetahuan bahasa Arab. Saya banyak teman dulu di Azhar. Dia sampai di sana tingkat 1. Dia dari SMA. Tapi dia ulet dan rajin mempelajari nahwu Arab. Justru dia bisa menyelesaikan kuliah lebih cepat daripada orang-orang anak-anak pesantren itu sendiri. Jadi bila keinginan ada, maka kalau keinginan besar, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan pertama tentang perbedaan khilafiyah. Perbedaan khilafiyah, bagaimana menjawabnya? Ya. Tahu perbedaan khilafiyah? Apa itu khilafiyah? Perbedaan khilafiyah adalah perbedaan yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan kalau khilafiyah itu tidak diperbedakan, tidak boleh, harus diperbedakan. Kenapa? Itu tadi, satu nas. Masa kita mau mengatakan hanya satu maknanya padahal dia mengandung lebih daripada satu makna? Itu namanya mengkebiri nas, membatasi batasan nas. Ya, makna umpamanya yang membatalkan wudu. Apa membatalkan wudu? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bila menyentuh al-mas, apakah dalam ayat itu mengatakan menyentuh dengan nafsu atau menyentuh tanpa nafsu? Tidak ada, mutlak. Allah hanya mengatakan bila dia menyentuh perempuan atau lawan jenisnya. Tetapi siapa yang beristihad
Imam Syafi'i mengatakan membatalkan wudhu, menyentuh atau bersentuhan dengan muhrim, apakah ada nafsu atau tidak ada, sama, semua membatalkan wudhu. Sedangkan Imam Malik tidak, nanti membatalkan wudhu kalau ada hawa. Kalau nggak ada, tidak ada. Kalau nenek-nenek umur 90 tahun yang sudah keriput, apakah menyentuh? Ini lebih rasional dalam hal ini Imam Malik. Jadi terkadang satu pendapat yang lemah dalam satu tempat, satu kondisi, dia menjadi pendapat yang kuat dan diterima di satu tempat atau satu waktu. Contohnya apa? Yang membatalkan wudhu itu tadi. Membatalkan wudhu, Anda Syafi'i di sini bersentuhan dengan orang yang muka muhrim langsung membatalkan wudhu. Padahal walaupun tidak ada, tetapi di Mekah kita memakai mazhabnya Maliki. Karena itulah pendapat yang paling kuat dan realistis. Karena kalau tidak ada orang yang bisa menyelesaikan tawaf. Baru naik pertama sudah berwudu, datang bersentuhan lagi, pergi lagi berwudu. Begitu terus. Begitu terus. Maka yang diterima pendapat waktu itu adalah pendapat yang kita anggap lemah di satu tempat, yang kita rajikan, karena itulah pendapat yang paling realistis dan relevan dengan kemaslahatan kita. Bayangkan, jadi agama ini ibadah saja, jangankan muamalah yang sangat luas, ibadah saja yang hukum pokoknya sangat kecil, sangat terbatas, banyak perubahan. Coba saya kasih contoh. Kalau Anda pergi umrah atau haji, kalau Anda dari Indonesia, harus Anda mengambil miqat, mengambil ihram. Artinya mengambil ihram, disitulah Anda start berniat untuk umrah. Dia lam-lam. Lalu ulama membolehkan mengambil miqat di pesawat. Wah, pesawat kecepatannya 800 km per jam. Oh, ketika sudah dekat, pramugari sudah mengumumkan bahwa sebentar lagi. Apakah benar kita berihram saat pas benar di atas lam-lam? Kan tidak tahu. Kemudian ulama membolehkan mengambil ihram di Jeddah, di bandara, karena mudarat besar kalau kita keluar lagi ke lam-lam, karena kelompok besar. Jadi banyak hal-hal yang berubah, termasuk tempat melontar yang dulunya adalah apa? Hanya sebesar tiang kelapa, pohon kelapa, sekarang diperlebar sampai 22 meter lebarnya. Coba itu. Kenapa? Karena menghindari mudarat. Setiap ibadah yang mengandung mudarat harus di-cancel, harus dipending. Setiap ibadah yang dilakukan mengandung mudarat, haram hukumnya. Karena ad-din la darar wa la dirar. Agama itu tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Bila ada orang yang emergensi, bila tidak ditolong, orang itu mati. Sementara kalau kita tolong, kita nggak sholat asar, mana yang dilakukan? Maka tolonglah orang itu. Karena menyelamatkan jiwa lebih utama daripada sholat itu. Sholat asar itu nanti diqadha.